Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aldiki Delmunti, NPM 2011-110. Di sini saya akan menganalisis perusahaan yang melakukan merger dan perusahaan yang melakukan akuisisi. Di sini contoh perusahaan yang melakukan merger, saya mengambil perusahaan Shell dan BG Group. Di mana sebelum melakukan akuisisi, perusahaan Shell dan BG Group mempunyai masing-masing jumlah saham 3,8 miliar lembar yang beredar untuk Shell dan 2,1 miliar saham yang beredar untuk BG Group. Kemudian laba bersih yang diterima Shell dari penjualan tersebut mencapai 1,42 US dollar dan BG Group mempunyai laba bersih mencapai 0,82 US dollar. Dengan harga tertinggi yang dimiliki Shell mencapai 64,28 US dollar dan harga saham tertinggi yang dimiliki oleh BG Group mencapai 19,43 US dollar. Perlu diketahui, merger perusahaan ini dilakukan pada tahun 2015. Setelah merger Shell dan BG Group, jumlah saham yang beredar mencapai 6 miliar lembar dengan laba bersih mencapai 1,04 US dollar dan jumlah harga saham per lembarnya mencapai 23,43 US dollar. Perlu diingat, pada tahun 2015 tercatat bahwa pemilik saham tertinggi yaitu The Capital Group Company (INC) sebagai pemegang saham tertinggi Shell BG Group, yang dimana sahamnya The Capital Group Company (INC) itu 7,3% yang dimiliki. Di sini menurut saya merger mereka berhasil karena di sini menurut saya merger mereka berhasil dilihat dari cara pengalian minggu kemarin yang menurut saya bisa dikatakan berhasil. Nah, jika kita lihat dari contoh kalkulasi minggu kemarin, maka laba bersih atau keuntungan dan risk earning ratio yang didapat sebelum dan sudah merger baik Shell maupun BG Group seperti ini. Sebelum merger Shell mempunyai laba bersih sekitar 74 triliun dan risk earning ratio yang dimiliki Shell sebelum merger itu 49,5616 kali. Sedangkan laba bersih yang diterima BG Group sebelum merger mencapai 23 triliun dengan risk earning ratio 23,9495 kali. Dan setelah merger, Shell BG Group dengan laba bersih yang dimiliki 84 triliun dan risk earning ratio mencapai 22,5923 kali. Mungkin untuk merger saya cukupi sampai sini. Kemudian studi kasus kedua yaitu akuisisi. Di sini saya memilih perusahaan Google yang mengakuisisi Android, dan di mana Google mengakuisisi Android pada tahun 2005. Tapi sebelum itu kita lihat dulu berapa jumlah saham, laba dan harga saham yang dimiliki Google sebelum mengakuisisi Android.
Google mempunyai saham yang beredar sekitar 19 juta lembar pada tahun 2004 dengan laba 4,51 US dollar per lembarnya dan harga mencapai 85 dan harga per lembarnya 85 US dollar. Kemudian pada tahun 2005 Google mengakuisisi Android seharga 50 juta US dollar. Yang dimana Google meraup keuntungan laba bersih mencapai 63% kenaikan dari sebelum merger, yaitu 7,47 US dollar. Sedangkan harga per lembarnya menaik, sedangkan harga saham per lembarnya meningkat sebesar 255%. Sedangkan harganya meningkat sedangkan harga saham per lembarnya meningkat sebesar 2,55%, yang dimana angka tersebut mencatum per harga per lembarnya 216,64 US dollar. Di sini menurut saya Google sangat bijak mengakuisisi Android, yang dimana bisa kita lihat sekarang jumlah pengguna Android itu sudah lebih dari 3 miliar. Dan apabila melihat dari perhitungan minggu kemarin, maka bisa kita asumsikan sebagai berikut. Laba bersih sebelum melakukan akuisisi, Google mempunyai 771 miliar dan risk earning ratio-nya mencapai 18,8521 kali. Dan setelah mengakuisisi Android, Google mempunyai laba bersih mencapai 1,277 triliun dan risk earning ratio-nya mencapai 29,009 kali. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Apabila ada salah, saya mohon ampun kepada Allah. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.